Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, 8 September, Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pada umumnya, hari kematian para orang kuduslah yang dirayakan. Hari kematiannya itu merupakan hari kelahirannya dalam sukacita surgawi. Namun di dalam liturgi gereja,
ternyata kita memperingati hari kelahiran 3 orang, yakni Maria, Yohanes Pembaptis, dan Yesus sendiri. Kita mengenang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Kelahiran Bunda Maria pada hari ini 8 September dan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Mengapa hari kelahiran 3 orang ini kita rayakan? Ketiga orang ini merupakan pribadi-pribadi yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam hidup iman kita. Kita mengenang Yohanes Pembaptis sebagai figur yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita mengenang Bunda Maria sebab dia adalah figur yang selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus Putranya sejak dalam kandungan sampai dengan kebangkitannya. Lalu kita mengenang kelahiran Yesus Kristus sebab dialah penebus kita. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil Matius yang kita dengar hari ini menuliskan silsilah Yesus. Nama-nama yang disebutkan dalam silsilah Yesus tidak semuanya orang baik dan sempurna. Nama-nama dalam silsilah itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Namun, kehendak Tuhan selalu mengatasi segalanya. Misalnya disebutkan 4 nama wanita asing yang bukan orang Israel. Mereka adalah Tamar, Rahab, Ruth, dan Betsheba. Dari keempat orang wanita asing ini, ada 3 orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Pertama, Tamar. Karena untuk memperoleh keturunan dari Yehuda, dia rela menyamar menjadi seorang pelacur kuil. Kedua, Rahab, seorang mantan perempuan sundal. Dan ketiga, Betsheba, istri Uria, yang berzina dengan Daud. Silsilah Yesus ini menyatakan kepada kita bahwa orang berdosa juga memiliki andil untuk keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah memilih Maria sebagai ibu Yesus, sang penebus. Pilihan ini sangat tepat karena Tuhan memperhatikan kerendahan Maria sebagai hambanya. Ia melihat hati Maria yang dikandung tanpa noda, penuh dengan sukacita ilahi. Melalui pesta hari ini, gereja menunjukkan betapa kita mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang punya peran besar di dalam karya keselamatan Allah. Kelahiran Maria menjadi awal dari dunia yang lebih baik, yang dalam bahasa Latinnya dikatakan Origo Mundi Melioris. Dengan kelahiran Maria,
muncullah seberkas terang di tengah dunia yang telah lama berada dalam kegelapan dosa. Maria mengawali kedatangan Kristus, dan Kristuslah terang dunia. God bless you.